Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow. Seperti Bitcoin dan beberapa koin masih cenderung sideways atau konsolidasi, ya masih tertahan di angka 65, 66, 67, 68, bahkan tertinggi di minggu kemarin ya itu di angka 73 ribuan dolar ya. Tapi ya karena situasi global masih belum stabil, kemudian juga dampak setelah halving Bitcoin 2 tahun sekali ya atau 2 tahun setelah halving Bitcoin, itu Bitcoin cenderung mengalami koreksi ya. Bahkan ketika halving Bitcoin 2024 tertingginya kan 2025. Kemudian di tahun ini adalah tahun koreksi sebelum menuju tahun 2028 halving Bitcoin selanjutnya. Jadi perlu diperhatikan setiap siklus halving Bitcoin ya, karena biasanya dampaknya benar-benar berasa banget. Jadi harus benar-benar dipantau. Terus ada yang tanya, bang, kira-kira pakai exchange luarnya apa bang yang enak untuk menahan beberapa aset kripto? Yes, kalau saya sih pakai Bitget ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sejak tahun 2021. Saya pakai Bitget ini udah cukup 5 tahun lebih ya, kurang lebih ya. Nah, dan enaknya nggak ada biaya trade-nya atau 0%, kemudian untuk store ataupun withdraw bisa gunakan peer to peer, jadi ya nggak pakai biaya lagi ya. Dan enaknya lagi nggak perlu eh, khawatir adanya gangguan maintenance, tiba-tiba pemeliharaan dan lain sebagainya. Itu enak dan lancar aja. Terus kalian klik aja di deskripsi video ini, ada tulisannya Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Kotak misteri ini senilai 20 USDT. Ini lumayan banget ya. Jika dirupiahkan tuh kurang lebih 350 rupiah sampai dengan 400 ribu rupiah. Dan ya yang 20 dolarnya itu otomatis, jadi makanya klik aja di deskripsi video. Kemudian mereka juga bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut ya. Dan seperti biasanya, hari ini saya akan membahas tentang sebuah aset kripto. Tapi ingat tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah diri kalian sendiri. Karena bermain aset kripto sangat-sangat beresiko. Jadi sangat beresiko ya. Nggak boleh FOMO terhadap aset kripto. Jadi tetap lakukan analisa terlebih dahulu dan jangan FOMO terhadap aset kripto. Oke, kalian tahu banget kan? Dalam 1 minggu terakhir ya, Pi menjadi pusat perhatian banget. Kenapa? Karena mereka baru saja sukses meluncurkan. Nah, nanti kita bahas ya. Naiknya cukup lumayan dari 0,18 dolar ke 0,23 dolar. Cukup lumayan kan dalam 1 pekan terakhir ini ya. Bahkan dalam 1 bulan terakhir Pi udah naik di atas 50 persenan. Jadi wow, mantap juga ya. Jadi mereka ini ada event apalagi menuju P-Day. Nah, ini kita lihat ya. Volume perdagangan mereka aja naik 79,94% dalam waktu 24 jam terakhir dengan lebih dari 80 juta dolar. Dengan market cap saat ini di angka 2 miliar dolar dan peringkatnya di peringkat 37 ya. Dan Pi juga sudah listing di beberapa exchange besar, termasuk ada di Bitget, ada juga di OKX, Gate.io, Maxi Global, Bitmart, Lbank, ST.com, dan lain sebagainya. Nanti ada beberapa bocoran Pi katanya bakal listing di beberapa exchange besar. Salah satunya adalah di exchange Kraken. Nanti kita ulas ya. Dan apakah bakal listing juga di Binance di tahun ini? Kita tunggu aja ya. Dan untuk dalam 1 bulan terakhir, harganya cukup lumayan kencang banget. Bahkan saat ini udah stand di atas 0,21 dolar ya. Kemudian ada beberapa informasi. Nah, kita lihat bahwa Pi Network baru saja telah merilis tadi kasus yang menunjukkan bahwa 421.000 lebih Pi node-nya itu dapat mendukung pelatihan dan komputasi AI terdesentralisasi ya. Yang mana ini menggunakan daya pemrosesan yang tidak terpakai. Jadi konsep uji coba ini itu yang dikembangkan ini bersama perusahaan rintisan robotika OpenMind, menunjukkan bahwa Pinot ini dapat menangani beban kerja AI secara efisien dan menandai langkah menuju integrasi Pi ke dalam infrastruktur AI terdesentralisasi ya. Jadi oke lah ya perkembangan dari Pi sejak Open Mainnet di 20 Februari 2025 lalu ya. Nah, kalau kita lihat dari laporan Binance Smart Chain News ya, kalian bisa lihat bahwa Pi telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam 7 hari terakhir. Dalam 1 bulan terakhir udah di atas 50% ya. Kemudian untuk 7 hari terakhir itu di atas 35%. Bahkan Binance Smart Chain News itu telah menginformasikan hal tersebut. Dan ini adalah beberapa langkah-langkah upaya Pi apakah bakal listing di Binance, karena beberapa media Binance tuh udah banyak yang ulas dari Pi tersebut ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ada beberapa yang perlu diperhatikan tentang pemompaan yang terjadi terhadap Pi tersebut. Dan bahkan kita lihat token Pi tersebut telah menduduki peringkat teratas dalam 7 aset berdasarkan kenaikan tertinggi dalam 7 hari terakhir ya. Maka misalnya di sini yang pertama ada OKB, ada Pi masuk dalam 3 besar ya. Kemudian Ledger, ada Jupiter. Dan ini masuk dalam 7 atau 5 besar
dengan kenaikan tertinggi dalam satu pekan terakhir. Jadi oke lah ya. Dan kita lihat ya, di sini terus mendominasi beberapa kenaikan termasuk dari Humanity Protocol, dan ada juga OKB dan CP tersebut. Apalagi ya, ini CoinGecko pun telah menginformasikan hal yang sama. Ini kita lihat dalam postingannya CoinGecko, dia mengatakan bahwa Pi telah menaik 14% dan telah menambahkan 230 juta dolar ke dalam market cap-nya. Dan saat ini mereka telah berhasil melakukan pembaruan jaringan yang sukses ya ke V19.9. Nah, inilah salah satu alasan terjadinya pemompaan dari Pi Network dalam satu pekan terakhir ketika mereka melakukan pembaruan jaringan yang mana sukses menjadi ke P19.9. Nah, jadi benar-benar menyala banget ya dalam satu pekan terakhir. Nah, kemudian ada beberapa desas-desus ketika Pi bakal listing di Kraken. Katanya sih di tanggal 14 Maret 2026 ini. Apakah benar? Oke, kita tunggu aja ya. Kraken ini adalah salah satu exchange terbesar di global. Bahkan mereka baru saja, kalau nggak salah, bekerja sama dengan pemerintah di mana gitu ya. Nanti kita ulas lah ya di video selanjutnya. Ini adalah kabar baik kalau memang benar terjadi di tanggal 14 Maret mendatang. Kita tunggu aja ya. Bahkan dalam laporan Phoenix Exchange ya di tanggal 6 Maret lalu, bahwa kita lihat bahwa Pi masuk dalam salah satu token yang terjadi melakukan bounce atau pembalikan arah ya, yang mana terjadi dalam waktu 24 jam yang cukup signifikan ya. Termasuk ada OKB, ada Pipin, dan ada juga Pi di dalamnya. Jadi wow, cukup oke nih ya. Dan kita lihat juga di sini ada menurut laporan dari CoinEx Global, salah satu exchange secara global, dan ini kita bisa lihat beberapa token yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ada WNMX, ada MYX, kemudian juga ada BC2, dan ada juga Pi dan Pipin yang mengalami kenaikan dan menjadi salah satu token yang paling banyak dicari di CoinEx Global tersebut. Nah, kemudian ada beberapa pernyataan dari Nicholas Kokkalis ya. Apakah arti penting dari PKYC dan apa langkah selanjutnya? Nah, menurut dia, katanya pendiri Pi, si Nicholas Kokkalis ini, itu mereka telah membahas pentingnya PKYC baik secara internal maupun untuk tahap selanjutnya, dan inisiatif ini yaitu memperlakukan KYC itu sendiri sebagai sebuah layanan dan KYC sebagai kemampuan dari sebuah platform dari Pi Network ya. Nah, kemudian laporan dari minepi.com atau di blog mereka, dan ini pembaruan jaringan di migrasi protokol P19.9 mereka telah berhasil diselesaikan. Dan selanjutnya adalah, nah ini perlu diperhatikan, selanjutnya adalah V20.2 dan ditargetkan ini selesai sebelum hari Pi 2026 atau sebelum P-Day 2026 ya. Operator node harus memastikan mereka telah melakukan peningkatan dan tetap pantau instruksi selanjutnya. Jadi kita lihat pembaruan mereka bakal ada pembaruan baru di V20.2. Nah, kita lihat apakah bakal terjadi pemompaan sebelum hari P-Day-nya tersebut. Kita tunggu aja ya. Nah, kemudian kita lihat di sini pembaruan protokol yang saat ini sedang berlangsung adalah beberapa 3 langkah, dan batas waktunya itu bakal berakhir di tanggal 12 Maret ya. Jadi ini masih berjalan. Kita lihat tanggal 12 Maret ya. Bahkan protokol blockchain P-Mainnet itu terus menjalani serangkaian pembaruan, dan semua node mainnet itu diharuskan menyelesaikan langkah ini sebelum batas waktu itu agar terhubung ke jaringan tersebut. Jadi kalian bisa cek aja di blog mereka, ini langsung dari official mereka ya di Picore Team. Jadi beberapa penyampaian yang sangat menarik adalah salah satunya dengan pelatihan AI yang mana dengan cadangan lebih dari 421.000 P-Node ya. Jadi kabar baik selanjutnya kita tunggu ya di minggu yang akan datang. Gak muluk-muluk ya, tren Pi terus berlanjut buat bullish-nya. Amin. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena modal lingkungan adalah kalian sendiri. Selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.